Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam Caratan Pesiarah. Hari ini kita diajak untuk setia, taat, dan selalu berjaga, mewartakan kabar baik dan sukacita, dan lebih baik diam jika kita hanya ingin menyelamatkan nyawa kita dengan kebohongan. Tetapi berkatalah dan bertindaklah serta lakukanlah dengan sukacita kalau kita mewartakan sebuah kebenaran, meskipun begitu banyak tantangan yang akan menghadang di dalam persiarahan hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari Caratan Pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menganugerahkan berbagai macam talenta kepada kami. Kami mohon berilah kami kesetiaan dan ketekunan untuk mengembangkan dan membagikan talenta kami masing-masing demi pembangunan gereja yang hidup dan masyarakat di mana kami tinggal. Tuhan, dampingilah kami semua di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam bacaan pertama dari kitab Amsal, digambarkan bagaimana orang beriman yang semestinya, yang seharusnya, seperti istri yang cakap, yang selalu bekerja secara optimal, tidak setengah-setengah, bertindak atas dasar takwa kepada Tuhan. Dan istri yang seperti inilah yang dikasihi, yang patut mendapat perhatian dan cinta yang akan membuatnya bahagia. Amsal menggambarkan bagaimana semestinya orang beriman. Mestinya orang beriman di dalam hidupnya selalu takwa, selalu memberikan secara total, tidak setengah-setengah, secara optimal. Artinya bagaimana kita melaksanakan bukan setengah hati, tetapi sepenuh hati. Jika kita tidak bisa, lebih baik diam daripada mengeluarkan sebuah kata kutuk, daripada menghujat, daripada cemburu, daripada iri, yang akhirnya justru merusak bangunan gereja yang hidup di dalam komunitas gereja tertentu. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, di dalam surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, kita pun diingatkan bahwa kedatangan Tuhan itu secara tiba-tiba, tidak terduga kedatangannya, bahkan seperti seorang pencuri. Kita diingatkan oleh Rasul Paulus bagaimana kita sebagai orang beriman harus tetap setia dan berjaga. Kita mesti selalu mengusahakan kebenaran. Kita mesti bisa hidup sebagai anak-anak terang. Mari kita tinggalkan kehidupan dalam kegelapan, tetapi berlakulah sebagaimana anak-anak terang yang selalu cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Ia selalu mencari celah demi pewartaan kebenaran. Ia selalu mencari cara agar karya kemuliaan Allah benar-benar kita rasakan di dalam hidup kita. Cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama, itulah yang Tuhan kehendaki. Orang yang takwa akan selalu mencintai sesamanya sebagai ungkapan ketakwaan dan ketaatan dia kepada Tuhan. Di dalam Injil hari ini, dalam Injil Matius, kita diingatkan sebagai manusia, sebagai pribadi, kita diberikan talenta yang begitu banyak. Tujuannya apa? Supaya kita berbuah, supaya kita menghasilkan banyak. Kita diberikan begitu banyak kemampuan, kita diberikan begitu banyak talenta, bukan untuk kesombongan diri, bukan untuk mengagungkan diri, bukan untuk memuliakan diri, atau bukan untuk melanggengkan kekuasaan kita.
Tetapi yang Tuhan kehendaki ialah kita berbuah banyak. Tuhan memberi supaya kita berbuah. Jika kita mengaku diri sebagai orang beriman, maka setialah di dalam perkara-perkara kecil. Karena disitulah Tuhan akan mempercayakan kepada kita semua perkara yang besar. Barang siapa setia di dalam perkara kecil, ia patut dipercaya di dalam perkara besar. Orang-orang beriman yang menjadi murid Kristus, janganlah kita menjadi ragu untuk mengembangkan apa yang Tuhan beri kepada kita. Jangan kita menjadi malas, jangan kita menjadi diam karena ketakutan kita. Jangan kita tidak bertindak karena rasa curiga kita. Jangan kita berpikiran negatif kepada orang hanya karena kita membenci. Tuhan memberi, maka berikanlah juga kepada sesama kita, agar kemuliaan Tuhan semakin dimuliakan di dalam hidup kita. Semoga berkat Tuhan selalu melimpah atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, sukacita akan kita dapatkan ketika kita setia di dalam perkara kecil. Karena dengan setia dan takwa dan taat kepada Tuhan, kita menemukan kebahagiaan karena kita selalu hidup di dalam kebenaran. Beranilah hidup di dalam kebenaran agar Tuhan pun melimpahkan berkat kepada kita. Selamat beraktivitas, selamat berminggu, Tuhan memberkati. Amin.